Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Insyaallah hadirnya kita di tempat ini, setiap langkah kaki kita ditulis menjadi pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi semangat yang baru bagi kita untuk menambah ibadah, untuk menambah mahabbah, rasa cinta kepada para ulama, kepada para aulia. Amin ya rabbal alamin. Kita muliakan bersama guru kita semua, Kiai Haji Nurholis Mushtari, Ata'alallah bituli hayatih, hafidhahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, diberi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan beserta para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Alwi As-Sagaf. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, sahibul hajah, Gus Noval dan Gus Lubab, mudah-mudahan beliau berdua bisa meneruskan perjuangan ayahnya, kakeknya, dan mudah-mudahan beliau berdua bisa tetap istiqamah di jalan para aslafun as-solihun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadirnya kita tempat ini salah satu usaha, salah satu cara kita untuk menguatkan iman, untuk membentengi akidah kita di tengah banyaknya serangan-serangan dari orang-orang di luar Islam yang berusaha menggoyahkan hati orang-orang Islam. Dengan kita hadir di tempat semacam ini, kita semakin mengerti dan kita semakin faham bagaimana para ulama-ulama dahulu mereka sangat kokoh iman mereka, sangat teguh dalam memegangi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kita perlu tahu bahwasanya tidak mudah mempertahankan iman di masa-masa yang lampau. Di zaman-zaman dahulu mempertahankan iman tidak mudah, apalagi di masa sekarang yang seperti disampaikan oleh Ustadz Marzuki Hasib tadi, berbagai macam informasi, berbagai macam berita dimuat, disebarkan
melalui media begitu cepat, tanpa ada saring, tanpa ada yang mengoreksi. Informasi masuk ke handphone, ke televisi yang selalu dinikmati oleh anak-anak kita setiap hari. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk paham-paham liberal, paham-paham Syiah, paham-paham Salafi yang tidak percaya dengan para wali-wali Allah. Ini menyebar di handphone, sehingga anak-anak kecil sudah mengerti, sudah bisa melihat. Bahkan istri di rumah ikut melihat. Kadang yang diidolakan adalah ulama yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz ini keterangannya enak. Loh, kenapa kok nonton Ustadz ini? Enak keterangannya. Padahal ini Ustadz di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang didengarkan oleh keluarga kita, anak kita, kadang-kadang orang-orang liberal. Yang diidolakan orang-orang liberal. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sekarang ini sedang dipertimbangkan peraturan bahwasanya perbuatan asusila yang dilakukan dengan suka sama suka itu dilegalkan sekarang. Pokoknya suka sama suka nggak dihukum, nggak ada pasalnya, dibolehkan. Yang dilarang itu perbuatan kekerasan dalam seksual. Tapi kalau suka sama suka, pacaran, zina, boleh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu hati-hati. Yang harus kita fokus sekarang ini bukan memperbaiki zahir kita, memperbaiki penampilan kita, tapi bagaimana cara kita menjaga iman Islam kita. Karena gak mudah mempertahankan Islam iman di zaman yang seperti ini. Al-Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah pernah mengatakan, kalau ada orang beriman mati dalam keadaan Islam, malaikat itu terheran-heran. Bayangkan, berarti nggak banyak, berarti nggak banyak orang-orang yang beriman kemudian tetap sampai mati dalam keadaan iman. Nggak banyak, sehingga malaikat heran. Sehingga malaikat mengatakan, bagaimana orang ini bisa selamat padahal banyak orang-orang baik yang gak selamat. Orang-orang yang nyatanya baik bisa jadi di akhir umur tidak membawa iman. Nah, sekarang bayangkan, pakaiannya pakaian orang baik, hatinya na'udzubillah min dzalik lebih buas daripada serigala. Pakaiannya pakaian orang baik, orang beriman, tapi dalam hatinya lepas itu iman. Bayangkan. Kadang-kadang titelnya titel bagus-bagus, kadang-kadang disebut sebagai ulama, tapi na'udzubillah min dzalik iman gak ada. Iman gak ada dalam hatinya. Terlihat dari ucapannya, dia tidak percaya dengan Al-Quran. Dia tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Hati-hati. Al-Imam Rabi' bin Khaytham rahimahullah mengatakan,
akhiran hidup seseorang itu tergantung kebiasaannya di masa hidupnya. Ini yang penting. Beberapa kali kita melihat ada orang yang wafatnya di majelis taklim. Di tengah-tengah pengajian wafat. Ternyata orang ini semasa hidupnya rajin hadir pengajian majelis taklim. Ada orang yang matinya, Masya Allah, dalam keadaan sujud. Kenapa? Di masa hidupnya sering sholat, sering sujud. Maka kebiasaanlah yang menentukan bagaimana akhir hidupnya. Di sini beliau mengatakan, aku melihat ada orang yang sekarat, orang yang akan mati. Setiap kali aku tuntun la ilaha illallah, justru dia menggerakkan tangan, memberikan isyarat, menghitung barang dagangan. Setunggal kali, sekawan. Ditonton la ilaha illallah, dia ingat barang dagangannya. Kenapa? Karena di masa hidupnya siang malam selalu urusan dunia. Bahkan maaf, ini sindiran halus apa kasar gak ro ya. Ono uang kate mati ngei isyarat dolei rokok. Kate mati contoh la ilaha illallah. Rokok. Lo kenapa? Si uripe biyen gak tahu coplok ambil rokok. Gak pernah lepas sama rokok. Gak bicara masalah haram makruhnya, gak bicara masalah haram makruhnya, gak bicara masalah penyakitnya. Kalau penyakitnya sudah jelas, rokoknya sendiri yang ngomong. Tapi ini bicara masalah kebiasaan hidup yang akan dibawa sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di sini disebut Mutarrif bin Abdullah mengatakan, aku tidak heran orang yang celaka itu celaka, tapi aku yang heran bagaimana orang itu bisa selamat, bagaimana orang itu bisa mati husnul khatimah. Tidak ada nikmat Allah yang paling besar kepada hambanya seperti orang itu diberi kenikmatan mati dalam keadaan husnul khatimah. Paling besarnya nikmat itu. Dari nikmat-nikmat yang banyak, nikmat Allah paling besarnya adalah husnul khatimah. Kenapa? Husnul khatimah ini penentu kita masuk surga apa masuk neraka. Itu penentunya akhir umur kita. Kalau sudah diakhiri dengan husnul khatimah, untungnya luar biasa. Makanya kalau seandainya kita diberi oleh Allah doa mustajab, seandainya bertemu dengan Nabi Khidir, yang diminta jangan aneh-aneh, jangan macem-macem, ojo njaluk montor, ojo njaluk omapi. Yang diminta adalah husnul khatimah. Karena kalau sudah husnul khatimah, semua kita dapatkan kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir di sini insya Allah diberi husnul khatimah. Husnul khatimah dengan pengaruh Sayyidatuna Fatimah, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.